Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, bertemu lagi dengan saya Inke Afifatul Lutfia dengan nomor UKG 201901244013. Saya adalah peserta PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Di sini kami akan membawakan tentang bimbingan kelompok dengan metode problem based learning dengan teknik diskusi kelompok, brainstorming, dan juga tanya jawab. Kami akan membuat mind map agar siswa lebih mengetahui tentang gaya belajar mereka. Ayo, simak keseruannya. Selamat pagi anak-anak, silakan masuk. Alfiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Anak-anak, untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, marilah kita awali dulu dengan bacaan doa agar kegiatan hari ini dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah tahu temanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum? Oke, jadi tema layanan hari ini adalah tentang gaya belajar. Kenapa Ibu kok mengambil tema ini? Karena kemarin waktu kita ini AKPD yang sudah Ibu sebarkan itu yang tertinggi ini di gaya belajar kalian. Jadi kalian belum tahu strategi tentang belajar, tentang gaya belajar kalian seperti itu. Baik, tujuan bimbingan kali ini agar kalian memahami bagaimana gaya belajar kalian masing-masing. Sudah paham dari sini? Oke, berarti untuk apa tujuan kali ini? Mengetahui atau memahami gaya belajar ya. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan proses pelaksanaannya dulu. Jadi nanti kalian akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini Ibu harapkan kalian aktif. Jadi kalau temannya nanya, silahkan yang bisa membantu seperti itu. Nanti ada brainstorming, curah pendapat ya. Jadi silahkan dicatat apa saja yang menurut kalian penting. Terus setelah diskusi kelompok, tanya jawab dan juga curah pendapat, berarti nanti kita akan melihat PPT gitu ya. Untuk review kita melihat PPT. Baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas tentang kebekaan dulu. Jadi di sini nanti akan ada beberapa asas-asas. Ada yang sudah tahu asas-asasnya apa saja? Belum. Oke. Kalau gitu Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap nanti kalian terbuka. Permasalahan apa yang kalian hadapi tentang gaya belajar nanti silahkan diungkapkan di sini. Terus ada lagi asas sukarela. Jadi tidak ada paksaan dalam melakukan kegiatan ini. Ini sesuai dengan keinginan kalian sendiri, begitu ya. Dan ada lagi asas kenormatifan. Nanti yang kita bahas ini sesuai dengan norma-norma yang ada dan insya Allah tidak akan melanggar norma, begitu. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Ini yang paling penting anak-anak. Karena di bimbingan ini asas kerahasiaan berarti kita kan saling berbagi informasi ya. Kita saling berbagi informasi, otomatis Haikal tahu permasalahannya Maya. Begitu juga sebaliknya. Rahasia yang ada di bimbingan kelompok ini tidak boleh ada yang sampai keluar. Jadi khusus buat kita saja. Kecuali, nah ini kecuali misalnya Lexa, boleh gaya belajar saya ada yang tahu nggak apa-apa. Gitu misalnya ya. Nggak apa-apa kalau misalnya Ananda yang memiliki masalah tersebut memperbolehkan, itu baru tidak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas kalian. Tugas kalian hari ini adalah berdiskusi secara aktif. Jadi Ibu minta kalian benar-benar melakukan diskusi yang aktif pada kegiatan hari ini supaya kalian nantinya benar-benar tahu gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Setelah itu tanggung jawabnya apa Bu? Tanggung jawabnya satu, kalian harus tadi aktif. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah informasi yang ada jangan sampai
tersebar keluar. Begitu ya. Khusus kita konsumsi untuk 9 orang ini saja. Oke, siap? Oke. Baik anak-anak, silahkan nanti kalau ada permasalahan silahkan diungkapkan. Kalau ada kesulitan-kesulitan apa mengenai gaya belajar juga silahkan diungkapkan. Terus ibu ingin tahu harapan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini apa? Ayo, misalnya Haikal, silahkan. Boleh berdiri Haikal? Oke. Tujuan saya mengikuti diskusi ini untuk ingin mengetahui cara belajar saya itu bagaimana. Bagus. Oke, sip. Ada lagi? Silahkan. Saya Oke, boleh berdiri? saya mirip sama Haikal, jadi biar waktu belajar tuh gampang memahami informasi yang didapatkan. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Farah, boleh berdiri. untuk mengetahui cara belajar, terus biar kita lebih mudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. Oke, berarti dari sini bisa kita buat ini rumusan tujuan bersama. Kita ambil ini ya, pokok tengahnya ya. Berarti supaya kita mengetahui gaya belajar kita masing-masing, supaya kita tahu, kita paham gaya belajar kita. Jadi kita juga bisa menggunakan media apa nih kira-kira yang sesuai dengan gaya belajar kita. Sepakat seperti itu? Sepakat. Oke, berarti kita kan belum perkenalan diri nih. Oh Ya, belum perkenalan diri nih anak-anak nih. Oke, dari siapa dulu ya? Dari siapa dulu ya? Oke, dari Maya dulu dah. Oke, silahkan Maya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najma Maya Fairuz dari kelas 10 DKV. Oke. Saya panggil Maya. Oke, tepuk tangan untuk Maya. Ayo, boleh dilempar ke teman yang lain. Oke, boleh berdiri? Terima kasih Maya. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 10 DKV. Oke, bagus. Oke. Baik, anak-anak, ibu sekarang ini seolah-olah jadi maestro nih, oke? Oke, boleh berdiri semua. Oke, silahkan. Kalau ibu angkat tangannya ke atas, berarti kalian tepukannya semakin keras. Semakin ke bawah, semakin lambat, lambat, lambat. Kalau di meja berarti semakin tidak kedengaran gitu ya. Kalau cepat, nah berarti tepukannya semakin keras dan cepat. Bisa dipahami dari sini? Oke. Mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Saya mau jadi maestro sekarang. Ayo kita buat gelombang bunyi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah mulai konsentrasi ya. Masih ada yang ingat tujuan kegiatan hari ini itu apa? Untuk mengetahui gaya belajar di setiap siswa. Oke, sip. Ada lagi? Agar memudahkan belajar untuk kedepannya. Baik, jadi supaya kita lebih mudah belajar. Dan yang paling penting anak-anak ini, yang paling penting sekali, supaya kalian belajarnya itu menyenangkan, nggak membosankan lagi. Biasanya anak-anak kan bosan ya, misalnya aku capek Bu, aku nggak mau belajar dulu gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu gaya belajar kita, semoga ini menjadi awal yang baik. Jadi kalian bisa lebih berprestasi nantinya. Kan tujuannya untuk itu, nilainya supaya baik, gitu kan ya? Sip, oke. Oke, Ibu akan menjelaskan aturan kelompok dulu. Yang pertama, jadi aturannya yang pertama tadi kalian harus diskusi aktif. Yang nomor kedua adalah boleh menggunakan handphone. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Dan yang terakhir, kembali lagi kita jaga rahasia kita bersama sesuai dengan asas BK tadi. Asas kerahasiaan. Oke. Baik ya anak-anak, kalian sudah siap? Siap semua? Oke. Apa ini yang belum dibawa? Sudah bawa spidol? Spidol belum. Spidol warna sudah dibawa? Belum juga. Habis ini kita buat mind map harus menarik loh. Oke. Untung sudah Ibu siapkan. Nih, silakan dibagi dengan teman-teman ya. Oke, boleh sekarang? Sudah? Sudah siap semua? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan kontrak layanan. Jadi kegiatan bimbingan kelompok kali ini
kita lakukan selama 1 jam pelajaran 45 menit. Oke, siap? 45 menit kita jalankan dengan baik, lancar, dan yang terakhir benar. Oke, tadi masih ada yang ingat topiknya apa? Gaya belajar. Oke, gaya belajar, mengenal gaya belajar. Baik, anak-anak, sekarang silahkan dilihat pada link video yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dipelajari. Di situ ada macam-macam gaya belajar, ciri-ciri gaya belajar. Cocokkan dengan gaya belajar kalian. Kira-kira gaya belajar kalian itu masuk yang mana ya? Gitu. Terus kalau sudah tahu, kira-kira medianya itu apa sih yang sesuai dengan gaya belajar kita? Gitu ya. Teman-teman boleh membantu. Oke, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup tidak? Oke, silahkan. Oke anak-anak, kalau kalian sudah selesai nanti silahkan dianalisa dan direfleksikan apa yang ada di video pembelajaran tadi ya. Boleh, kalau yang sudah paham boleh langsung dianalisa kira-kira apa yang menjadi kesulitan kalian dalam belajar, apakah ada yang di situ, gaya belajarnya seperti apa gitu, boleh silahkan. Bu, apakah Oke. gaya belajar itu boleh lebih dari satu? Boleh. Jadi anak-anak, gaya belajar itu bisa lebih dari satu ya. Ada yang audio visual misalnya, atau visual kinestetik. Jadi seperti itu. Oke. Kalau sudah, silakan dianalisa. Ayo, silakan dianalisa ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Boleh seperti itu? Boleh ya? Bisa, pasti bisa. Oke, semangat. Silakan dianalisa dan direfleksi. Boleh dicatat apa yang menurut kalian penting. Boleh. Silakan dicatat dulu. Habis ini silakan berdiskusi anak-anak. Berdiskusi, tanya jawab dengan temennya apa yang kalian rasa ini kalian sulit. Apa di gaya belajar yang mana gitu kira-kira. Gaya belajarku apa ya? Aku kok belum menemukan ciri-ciri gaya belajarku ya kira-kira gitu. Boleh habis ini kita jawab bersama. Oke. Kita bahas bersama. Sudah ada yang ini? Mau mengungkapkan apa kira-kira? Boleh, dari siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Mengungkapkan gaya belajar. Boleh? Sudah siap? Siapa yang sudah siap? Sebelum itu saya mau bertanya. Oke, silahkan. Kalau setiap gaya belajar itu apakah harus membutuhkan orang lain? Enggak lah, enggak harus membutuhkan orang lain. Jadi gaya belajar itu tidak harus membutuhkan orang lain. Jadi kalian bisa mencari sendiri gaya belajar kalian. Begitu. Dan disesuaikan dengan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Boleh seperti itu. Farah mau bertanya? Belum? Oke, dicatat dulu. Saya masih bingung tentang gaya belajar saya. Saya kalau misalnya visual emang suka sendiri, tapi cuma 50-50 atau setengah-setengah. Lebih kinestik, nggak semuanya bisa dipraktekkan. Kalau misalnya audio tutorial, Iya? kan lebih ke lagu. Mungkin suka juga, tapi nggak terlalu. Itu lebih gimana? Oh gitu. Karena gini anak-anak ya, memang gaya belajar ini kan disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya fisik kita lagi lemah gitu, nggak mungkin lah anak-anak kayak kalau mau belajar dengan ini, dengan kinestetik kan nggak mungkin ya. Badan sudah capek, sudah lemah, kalian terus mau belajar dengan gaya belajar kinestetik. Misalnya sebenarnya kalian gaya belajarnya ini kinestetik misalnya, tapi ketika badan saya capek kan nggak mungkin kita dengan praktek atau apa gitu ya. Misalnya kalau pembelajaran PJBL gitu ada proyek-proyek kan kalian nggak mungkin seperti itu. Jadi gaya belajar itu bisa disesuaikan. Dan ini yang perlu diingat, bisa lebih dari satu, begitu. Serta ini gaya belajar ini juga mengalami perubahan anak-anak. Jadi kalau kalian ya, misalnya kalian dari SD, SMP, SMA, kan semakin banyak yang kalian serap informasi dari luar, itu juga mempengaruhi gaya belajar kalian. Kalau dulu misalnya
Bu, aku ini paling seneng Bu, gaya belajarku ini ceramah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian sudah mengenal gadget, sudah mengenal ini apa, membaca literatur-literatur dari handphone ya. Pasti kalian lebih suka dengan handphone kan, kalau apa ada materi dari guru gitu ya, daripada ceramah yang monoton. Nah itu, jadi gaya belajar kalian ini akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan otak kalian yang semakin banyak menerima informasi. Ayo silahkan berdiskusi sekarang. Oke, silahkan Haikal dulu boleh. Atau gini dulu, pernahkah kalian mencari tahu gaya belajar kalian? Pernah nggak? Pernah dulu, oke. Belum, ada yang pernah, silakan yang pernah. Dulu pernah di tes, yang dulu dominan saya tuh visual, visual aja. Tapi sekarang lebih ke audio sama kinestetik. Oke, berarti ini ya, audio sama kinestetik ya sekarang ya. Sip, oke, ada lagi? Kalau saya sih dari kecil suka belajar dengan gaya visual sama audio. Oh, oke. Itu masih saya lakukan sampai sekarang. Oh, sip, berarti berhasil ya. Oke, ada lagi teman-teman? Maksudnya berhasil tuh apa? Berhasil itu berarti gini, ketika kalian sudah menerapkan gaya belajar kalian nih, misalnya kayak Maya, apa tadi? Audio sama kinestetik. Ketika kalian sudah tahu gaya belajar kalian itu, terus kalian nilainya semakin baik, prestasinya semakin baik dan bisa bertahan. Misalnya nih, Ibu kasih contoh nih, misalnya ranking 1 terus atau ranking 2 terus atau ranking 3 terus atau di 10 besar terus yang peringkat itu bisa naik, berarti kalian tuh sudah berhasil menggunakan gaya belajar kalian. Sudah terbuktikah? Sudah. Ada yang belum? Berarti kita gali lagi, kita explore lagi gitu ya. Apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan gaya belajar kita itu apa? Dan satu, jangan lupa motivasi, itu yang pertama. Motivasi kita tingkatkan. Ayo, oke. Sekarang Deril. Gimana Deril? Gaya belajarnya Deril? Mungkin lebih ke auditorial sih. Auditorial. Saya juga mau tanya, kalau misalnya ini kita dari dulu tetap di auditorial, itu ternyata nilai kita tiba-tiba turun atau apa gitu. Apa kita harus merubah gaya belajar kita? Boleh seperti itu, mungkin butuh variasi ya. Sama dengan kita pembelajaran ke siswa. Mungkin siswanya kalau biasanya kita kasih yang tadi tuh ceramah monoton, mungkin mereka pingin yang sesuatu hal yang baru, misalnya dikasih video pembelajaran, dikasih PPT yang di Canva biar menarik begitu. Atau kayak kemarin nih Bu Guru pernah ini bimbingan klasikal di kelas 12, ada kiat-kiat berwirausaha. Mereka disuruh Bu Guru untuk membuat tugas, membuat poster. Jadi dibuat semenarik mungkin. Banyak anak-anak kemarin itu yang buat ini tentang telur, tentang sapi, penggemukan gitulah. Boleh. Oke. Ini Tirta, dari tadi diem aja. Ayo Tirta, apa gaya belajarnya Tirta? Gaya belajar saya tuh auditori. Auditori, berarti suka dengan yang mendengarkan gitu ya. Oke. Ada yang menanggapi teman-teman? Ayo silakan. Haikal atau Maya mungkin silakan. Ciri-cirinya Ayo bertanya ke teman, ayo. orang yang suka dia belajarnya auditori itu apa? Kan ciri-cirinya dari itu suka musik, dia tuh lebih mudah menghafal nada, not itu lebih mudah. Tapi saya nggak suka kalau saya belajar tuh rame, apalagi dengerin musik. Berarti bisa termasuk juga soliter. Apa itu? Gaya belajar yaitu ya dengan sendiri, dengan meditasi sendiri. Jadi dia tidak perlu orang independen. Tapi maksudnya dengarkan informasi, tapi selain informasi kayak musik tuh nggak bisa. Berarti gaya belajar itu bukan auditori kan? Apa? Gaya belajar kamu? Bukan. Tapi kalau kamu misalnya kamu ini lebih paham kalau misalnya ada yang jelasin atau Dengan cara melihat. ya itu bisa disebut audio. Audio tuh melihat. Iya, seperti kayak Visual. ada orang Iya. ceramah gitu. Audio itu mendengarkan teman-teman. Mendengarkan. Mendengarkan orang ceramah. Kan kita otomatis bisa melihat orang ceramah. Ya. Kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh penceramah. Itu visual.
Iya, visual. Iya, Bisa visual. Oke. Kamu audio kadang nggak nangkep, tapi kalau ada orang yang mungkin menggerakkan tangannya menunjukkan itu lebih menangkap kan visual. Itu kinestetik kalau gerakin, ya nggak sih? Ya, bisa Coba juga video sih. gambar bisa juga. Kalau kinestetik tuh lebih mempraktekkan. Iya, lebih secara langsung. Kita sendiri Diri kita mempraktekkan sendiri. itu, bukan orang lain yang mempraktekkan. Mungkin kalau penceramahnya itu kinestetik. Iya. Tapi kalau kita Yang melihat penceramah itu visual. visual melihatnya visual, kalau mendengarnya audio. Keren. Berarti sudah paham nih. Tepuk tangan dulu nih. Bu Guru suka banget nih anak-anak kalau diskusi aktif seperti ini. Oke. Gimana Maya? Sudah tahu kira-kira? Iya. Apa saja kira-kira gaya belajarnya Maya? Sesuai dengan ini tadi, tanggapan dari teman-teman apa? Ada yang beda Bu, kalau auditori kan nggak selalu pakai musik ya. Iya. Dan nggak harus rame juga. Iya, betul. Informasi yang mau dia dapat doang. Sip. Iya. Udah. Oke, sip. Berarti sudah tahu, sudah paham. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melihat PPT untuk merefleksi apa yang sudah kalian temukan hari ini. Seperti apa gaya belajarmu? Oke. Perhatikan PPT-nya. Ingin tahu apa yang dimaksud gaya belajar? Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Gaya belajar, boleh dibacakan? Haikal, ayo. Gaya belajar yaitu cara belajar seseorang dengan menggunakan alat atau strategi yang biasa digunakan untuk berpikir, mendapatkan pengetahuan, keterampilan, memproses informasi atau pengetahuan, dan mempraktekkan pembelajaran. Sudah sesuai dengan yang tadi? Ya. Berarti gaya belajar ini sama dengan strategi belajar ya anak-anak? Strategi belajar kalian, oke? Nah, ini ada macam-macam gaya belajar. Ada gaya belajar visual, terus ada lagi gaya belajar audio, dan ada gaya belajar kinestetik. Next, boleh di next lagi sampai di kinestetik. Oke, terus anak-anak sudah tahu ini? Sudah bisa? Baik, terus? Oke, nah ini ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar visual. Oke, ada yang ini punya ciri-cirinya yang seperti ini, boleh diperhatikan? Dulu saya kayak gitu, di catatannya saya rapi. Oke, catatan rapi dan lengkap ya. Bu Guru ini ya, berbagi cerita ya. Bu Guru juga gitu. Dulu waktu kecil tuh suka sekali dengan catatan yang rapi. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya suka dengan catatan yang rapi. Karena kalau kita catatannya rapi, waktu kita belajar ini lebih mudah. Dan juga kalau waktu ujian, UTS atau waktu semester tuh sangat membantu sekali itu. Oke, next. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar auditorial. Nah, ini kayak yang tadi, siapa tadi yang gaya belajarnya auditorial? Ayo, angkat tangan. Oke, sesuai nggak kira-kira? Sesuai banget sih. Oh, sesuai banget. Oke. Next. Nah, ini ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar kinestetik yang suka praktek-praktek nih. Wah, suka praktek ya. Banyak nih. Kemarin P5 buat apa kalian? Buat mading, buat poster-poster tentang apa? Disiplin, oke. Menghilangkan stres. Nah, ini. Biasanya kalau stres tuh mau apa? Mau ujian ya? Mau ujian, mau ini apa? Kebanyakan stres akademik. Oke, stres akademik. Boleh dilanjutkan? Oke, strategi untuk mempermudah proses belajar. Nah, ini. Ada yang mau membacakan? Oke, silahkan. Strategi untuk mempermudah proses belajar. Yang pertama, orang yang bertipe visual akan cepat mempelajari materi yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, dan gambar. Yang kedua, orang yang memiliki gaya belajar audiotori lebih mudah memahami materi yang diberikan dalam bentuk suara atau ceramah. Yang ketiga, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik akan mudah menangkap informasi melalui pembelajaran praktek, demonstrasi, dan pengalaman belajar secara langsung. Oke, sudah sesuai dari tadi anak-anak? Oke, sudah sesuai ya. Strategi belajar itu seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Oke. Yang penting-penting sudah dicatat belum dari PPT yang disampaikan tadi? Kira-kira?
Ada yang belum. Oke, yang belum silakan dicatat. Habis ini Ibu lihat. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak dari sini? Belum ada, oke. Boleh bertanya. Siapa tadi yang belum tanya ke Ibu? Alivia belum tanya. Oke, dari tadi diam saja nih. Masih belum ada pertanyaan. Alivia gaya belajarnya apa, Nak? Kinestetik. Berarti Alivia suka ini ya? Suka praktek-praktek gitu ya? Kalau PKWU suka berarti? Apa itu? PKWU ini kalau di sekolah biasanya ini kewirausahaan. Jual-jual gitu. Jual-jual gitu. Suka ya? Oke. Sudah dicatat anak-anak? Oke, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Cukup ya? Oke. Jadi pentingnya kegiatan hari ini anak-anak, karena dengan kalian tahu gaya belajar kalian, nanti bisa membantu kalian ketika kalian belajar di rumah, ketika kalian menghadapi ujian, menghadapi ulangan, mau semester, mau ini UTS, kalian jadi lebih mudah nanti kalau belajar. Dan tujuan yang paling akhir ini apa? Supaya nilainya meningkat. Kalau nilai meningkat, prestasinya semakin baik. Boleh? Sudah selesai? Oke anak-anak, Ibu bagikan LKPD ya. LKPD-nya ini ada 4 soal, jadi ada 4 tugas yang harus diselesaikan. Selain juga membuat mind map. Mind map-nya ini, mind map gaya belajar kalian masing-masing ya. Jadi tidak bisa contoh-contohan, nggak bisa ini. Oke, silahkan. Daryl, Haikal, Ikrimah, Najma Maya, Farah, Alivia, Lexa. Link yang sudah Ibu bagikan tentang membuat mind map, silahkan dilihat lagi di HP-nya anak-anak. Berapa waktunya kira-kira? 5 menit cukup? Oke, 5 menit tugas, 5 menit mind map. Oke, gitu ya. Oke. Tapi kalau pertanyaannya gini, Bu aktif semua, ya berarti reward semua. Oke? Oke, ayo. Bisa, pasti bisa. Anak-anak ini anak hebat ini, anak-anak keren-keren ini. Amin. Teman-teman boleh dibantu kalau misalnya ada yang kesulitan. Boleh? Boleh dibantu temannya? Bisa. Ayo. Gaya belajarnya saya kan lebih dari 1. Kesimpulannya hanya gaya belajar yang cuma 1 atau semuanya? Boleh semuanya. Kan itu sesuai dengan kondisi kalian. Boleh. LKBD ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sudah paham semua? Oke, silakan dikerjakan kalau sudah paham. Kenapa? Ada kesulitan? Oke, silakan. Yang gaya belajar kinestetik, ciri-cirinya apa aja ya, Bu? Ciri-cirinya kalau Samen itu lebih suka praktek, apalagi ya, suka ini. Bisa jadi kan, sebenarnya kan kinestetik ini kan dengan gerak ya. Anak-anak nanti apa yang sudah kalian catat ini silahkan dipertahankan, begitu ya. Jadi nanti kalau kalian
belajar lagi, sudah tidak bingung lagi tentang gaya belajarnya, dapat ini juga menggunakan media yang sesuai dengan cara belajar kalian, sesuai dengan strategi belajarnya masing-masing gitu. Silakan dipertahankan, nanti kalau sudah ketemu, sudah menemukan, sudah paham apa saja, itu yang harus dipertahankan. Terus nanti ibu pengen tahu waktu semester nilainya berapa gitu ya. Wah, nggak berat kok, nggak berat, semangat. UTS kan, oke, UTS dulu saya lihat. Habis itu semester, kita lihat peningkatannya apa setelah kita lakukan kegiatan ini. Harapan ibu semakin bagus, pasti bagus lah, anak-anak keren nih, mesti bisa ini. Boleh langsung pindah ke mind map sekarang, ayo langsung pindah ke mind map. Di kertas yang kosong silahkan dibuat mind map tentang gaya belajar kalian. Yuk, ada spidol berwarna-warni, buat semenarik mungkin supaya ingat nanti, oh ini gaya belajarku. Ketika kalian belajar di rumah atau di sekolah, bisa dipraktekkan. Oke. Gaya belajar kalian masing-masing. Ada dua. Di sini ya berarti peta konsepnya ada dua. Nggak apa-apa, pakai dua. Kan sudah tahu kan tadi ciri-cirinya apa saja ya? Sudah paham kan ya? Boleh dua. Yo, semangat. Audio visual nih, tim audio visual nih, timnya Maya nih. Adakah yang sama dengan Maya? Belum ada. Oke, LKPD-nya Bu Guru ambil dulu. Oke, boleh. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di sini ya. Audio, berarti kalau audio yang berperan ini pendengaran. Kalau visual yang berperan adalah penglihatan. Kinestetik berarti kalian suka bergerak gitu kah? Ya. Suka bergerak dan juga suka praktek. Lebih tepatnya seperti itu ya. Warna-warnanya Bu Guru suka nih. Oke. Sip. Ayo anak-anak, 3 menit lagi, boleh selesai? Belum, oke. 5 menit berarti, oke. Bu Guru tambah 5 menit lagi, oke. Wah ini, keren dari Linda, ada 2. Ada kinestetik dan auditori. Ada lagi yang 2, saya lihat. Oh, Farah juga 2. Ikrimah juga 2. Ada kinestetik dan juga visual. Berarti suka bergerak dan suka melihat nih. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Memang gaya belajar ini berubah-ubah anak-anak. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau ketika kita capek berarti ya nggak mungkin lah kita menggunakan gaya belajar ini ya, gaya belajar kinestetik. Pasti yang lebih nyaman kita gunakan gaya belajar yang audio atau visual. Kalau kita fisiknya sedang turun. Jadi bisa gaya belajar ini berubah-ubah. Audio kinestetik berarti suka mendengarkan dan juga ini ya, suka musik. Ya. Apa mendengarkan sambil lari? Ya, bisa. Bisa seperti itu. Oke, lanjutkan. Lexa bagus sekali gambarnya. Ada yang sudah selesai? Oke, 2 menit lagi anak-anak. Kita selesaikan ya.
anak-anak. Yang sudah selesai boleh berdiri dulu, ditampilkan. Ayo, silahkan. Boleh? Berdiri dulu ditampilkan. Siapa yang sudah siap? Deril, sudah siap Deril? Sudah aman itu, sudah boleh. Yuk, berdiri. Oke. Maya sudah siap ditampilkan. Wah, anak-anak, gaya belajarnya Maya adalah audio dan visual. Nah, ini sudah ada mind map bagaimana ketika Ananda belajar apa saja yang diperlukan untuk gaya belajar audio visual. Oke, siapa lagi? Silakan kembali duduk, Maya. Oke, Haikal. Wah, ini kartunis. Wah, suka banget guru kayak gini nih. Ya, oleh siapa ini? Oleh Haikal. Ya. Wah, hasil karya Haikal. Sangat menarik sekali. Oke, silakan duduk kembali Haikal. Lexa, boleh berdiri. Oke, Lexa gaya belajarnya apa nak? Visual dengan auditori. Visual dan auditori, berarti sambil melihat, sambil mendengarkan. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Tirta, boleh berdiri. Kamu sudah berdiri, ayo. Tirta adalah audio kinestetik. Jadi sambil mendengarkan sambil berlari, seperti itu? Ya, benar. Oh, benar sekali kata Tirta. Tepuk tangan untuk Tirta. Oke, Ikrimah, silakan. Ikrimah gaya belajarnya adalah kinestetik dan juga apa itu? Visual. Sama berarti ya? Ya, dia bukan hanya melihat tapi juga mempraktek. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, silakan. Ini gaya belajar saya visual dan kinestetik. Berarti? Kalau yang visual itu saya lebih suka menonton video, Heeh. hias catatan. Bagus. Baik. Kinestetik itu dengan cara fisik. Oke, berarti suka yang project nih, weh, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Gaya belajar saya audio dan kinestetik. Mm-mm. Dia lebih suka menggunakan musik. Oke. Oke, berarti anak-anak sudah tahu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, berarti anak-anak sudah tahu ya gaya belajarnya apa saja. Wah, keren. Dalam waktu singkat kalian sudah bisa. Berarti selama ini sebenarnya anak-anak ini sudah tahu gaya belajarnya apa. Cuman Bu, kayaknya ciri-ciri ini apa ya? Itu belum ini ya, belum begitu dieksplor ya. Oke, baik. Oke. Apa yang sudah kalian temukan hari ini, silakan dipertahankan. Jadi, Ibu cek nanti minggu depan kira-kira berapa nilai kalian ya. Nggak usah takut. Oke, begini, supaya Ibu tahu kira-kira sudah berhasil apa tidak kegiatan kita kali ini. Jadi nggak apa-apa seperti itu ya. Oke, kita buat selingan dulu nih. Kita buat permainan lagi. Kita jadi maestro lagi. Oke, silakan berdiri. Kita jadi maestro lagi ya. Sama seperti tadi aturannya. Jika tangan ke atas, tepukannya semakin keras. Tangannya ke bawah semakin pelan. Dan kalau di meja tidak terdengar. Oke? 1, 2, 3. Ibu jadi maestro sekarang. Oke. Wah, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke. Nah, Ibu sudah tahu siapa saja tadi yang aktif. Oke, sebelum itu kita review dulu kegiatannya. Jadi, kegiatan hari ini adalah tentang gaya belajar. Supaya kalian paham tentang gaya belajar. Supaya kalian mengenali gaya belajar apa. Gaya belajar kalian itu seperti apa gitu ya. Oke, Ibu kasih reward bagi anak-anak yang sudah hebat dan keren ini. Oke, dapat semua ini. Pasti dapat semua. Oke. Nih. Silahkan, ayo dibagi ke temennya. Semua, ayo siapa yang mau memberikan kesimpulan kegiatan hari ini? Oke, silahkan berdiri. Dari pembelajaran atau diskusi kali ini, saya tuh bisa tahu cara belajar saya gimana, terus saya juga tahu cara belajar teman-teman. Jadi nggak semua orang sama cara belajarnya, punya bagus. cara belajarnya masing-masing. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya tambahkan. Boleh berdiri. Silakan. Jadi kan udah tahu gaya belajarnya Heeh. tuh. Jadi diharapkan kalau lagi belajar jangan saling ganggu.
Bagus. Tahu jangan saling mengganggu. Oke, ada warning di sini ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Sudah cukup. Oke. Berarti kesimpulan hari ini anak-anak sudah paham ya? Sudah paham gaya belajarnya, sudah tahu gaya belajarnya, juga sudah buat mind map yang nanti akan membantu kalian. Dan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini dipertahankan. Begitu ya? Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Oke, silakan berdiri, boleh. Di sini saya lebih bisa berdiskusi sama teman-teman, juga bisa tahu caranya musyawarah gimana, saling bekerja sama, saling tahu gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ayo, Mas Leksa, silakan berdiri. Apa pesan dan kesannya? Pesan saya di sini karena asas BK tadi saling merahasiakan. Nah, jadi tolong buat teman-teman rahasiakanlah. Oke, siap. Tentang apa gaya belajar. Siap teman-teman? Siap. Oke. Pak tentara ya berdiri yuk. Ayo. Ayo berdiri. Pesan dan kesannya apa ikut kegiatan hari ini? Bu Guru pengen tahu ya. Berdiri. Pesan dan kesannya yaitu bisa seru lah ya karena bisa saling diskusi. Siap. Menyenangkan berarti ya. Alhamdulillah, berarti menyenangkan sekali. Oke, anak-anak silahkan merencanakan tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan atau rencana apa mungkin minggu depan kita melakukan kegiatan apa, topik apa yang kita bahas bersama mungkin. Apa kira-kira? Kesulitan belajarkah atau apa? Kesulitan belajar boleh? Oke, berarti minggu depan kita ini ya membahas tentang topik kesulitan belajar. Nah, biasanya kan anak-anak kadang kesulitan belajar tentang pelajaran eksak, bahasa Inggris kah, itu bisa saling membantu nanti ya. Oke. Gimana seperti itu? Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, sudah bisa, silakan ini link penilaian hasil yang sudah Ibu bagikan. Silakan diisi dulu, oke? 5 menit cukup ya? Hanya 10 soal, di situ ada ini yang dicentang kurang baik, terus baik, cukup baik, dan sangat baik. Hanya dicentang-centang saja seperti itu. Diklik, boleh? Yuk. LKPD tadi sudah selesai ya? Oke, LKPD saya ambil. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, HP-nya boleh ditaruh di meja. Oke, mejanya dirapikan dulu. Oke. Dirapikan anak-anak. Oke. Oke. Sudah? Terima kasih anak-anak. Hari ini kegiatan bimbingan kelompok ini sangat menyenangkan dan seru sekali. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat buat anak-anak. Jadi anak-anak sudah tidak bingung lagi dalam belajar karena sudah tahu gaya belajarnya masing-masing. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya.